Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan sharing tentang prakarya dan kewirausahaan. Perhitungan titik impas atau break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ingat, ini hanya pengetahuan. Materi ini atau informasi ini bisa diterapkan di berbagai usaha untuk menghitung titik impas. Mapel Prakarya dan Kewirausahaan SMA N1 Python Probolinggo kelas 11. Wirausahawan harus memperhitungkan titik impas atau break-even point. Analisis atau penyelidikan break-even point adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Jadi ada 4. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah-ubah dan harus dikeluarkan apapun kondisinya. Contohnya, biaya sewa gedung. Jelas ya, tiap tahun atau tiap bulan kita harus membayar biaya sewa gedung. Biasanya kalau ingin membuka usaha itu sewa gedungnya langsung. Ada 10 tahun, ada 5 tahun, ada 3 tahun, seperti itu. Ada juga asuransi. Asuransi bisa kita bayarkan, misalkan asuransi dari aset-aset kita yang besar, misalkan kendaraan dalam sebuah perusahaan, atau asuransi karyawan. Terus ada juga pajak bumi bangunan atau PBB, itu namanya biaya tetap, dan juga biaya penyusutan. Biaya penyusutan contohnya itu adalah misalkan di peralatan kita membeli kompor. Misalkan kita berwirausaha di bidang kuliner, kita membeli peralatan kompor. Maka peralatan kompor tersebut ada penyusutannya. Misalkan penyusutan per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Tapi seringkali biaya penyusutan ini kalau di kompor itu adalah bagaimana kita mengganti kompor dengan yang baru itu per tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, tergantung dari produksinya. Yang kedua adalah biaya variabel. Adalah biaya dengan jumlah berubah-ubah mengikuti intensitas pemakaian sumber biaya. Contohnya biaya bahan baku itu selalu berubah-ubah tergantung pemesanan konsumen terhadap produk kita. Yang kedua adalah upah tenaga kerja langsung. Apa itu upah tenaga kerja langsung? Pengertian biaya tenaga kerja langsung atau upah tenaga kerja langsung adalah segala biaya yang dikeluarkan sebagai imbal balik atas kinerja tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Ingat, yang terlibat dalam proses produksi. Komponen biaya terdiri atas upah atau gaji, tunjangan, dan juga asuransi bagi tenaga kerja. Contoh biaya tenaga kerja langsung adalah gaji, tunjangan, dan asuransi bagi operator mesin pada sebuah pabrik pengemasan. Jadi, dengan kata lain, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang diperlukan untuk memenuhi hak para karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Di sisi lain, terdapat pula biaya lagi yang dialokasikan untuk memenuhi hak para karyawan yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya seperti gaji untuk petugas kebersihan dan petugas keamanan pada suatu pabrik atau perusahaan. Upah mereka tidak termasuk dalam
perhitungan biaya tenaga kerja langsung, karena ruang lingkup pekerjaannya tidak berkaitan dengan proses produksi. Oleh karena itu, upah mereka akan dimasukkan ke dalam biaya overhead. Jadi itu pengertian biaya tenaga kerja langsung. Biaya distribusi produk. Pengiriman produk ya sering berubah-ubah tergantung pemesanan konsumen, komisi penjualan, atau komisi pada para marketing. Marketing mencari pembeli atau konsumen, itu ada komisinya biasanya. Kalau semisal dalam bulan ini targetnya adalah 1000 produk harus tersalurkan kepada pasar, ternyata ada komisi bagi marketing yang bisa memperoleh pesanan melebihi 1000, seperti itu. Jadi berubah-ubah. Biaya overhead atau biaya lain-lain, misalkan biaya air, biaya listrik, dan biaya yang lainnya. Kalau di kantor itu biasanya ada biaya kertas seperti itu. Keuntungan. Sekarang yang nomor 3 adalah keuntungan. Dapat didefinisikan dengan 2 cara. Yang pertama, dalam ilmu ekonomi, laba atau disebut juga keuntungan atau disebut juga dengan profit adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya, atau biaya implisit maupun biaya eksplisit. Laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Gampangannya laba itu adalah keuntungan kita. Misalkan kita memproduksi suatu produk dengan biaya bahan baku 30.000 dan biaya tenaga kerja misalkan dalam satu hari itu adalah 20.000, dan juga tenaga lain-lain misalkan 10.000 atau tenaga overhead ada 3. Terus setelah itu kita mendapatkan misalkan 60 produk. Jadi kalau di total biaya bahan baku 30.000, biaya tenaga kerja 20.000, terus biaya overhead atau lain-lain itu adalah 10.000. Kalau di total 60.000, kita dapat menghasilkan produk semisal 60 produk. Berarti kita menghitungnya atau menjualnya nanti itu adalah melebihi dari 1.000 untuk mendapatkan keuntungan. Misalkan kita jual 1.500 dalam satu produk, nanti kalau terjual semua adalah 90.000, jadi keuntungan kita adalah 30.000 semisal. Terus kalau barang kita, produk kita itu masih laku 10, semisalnya 10, itu dapat uang 15.000. Dalam dasar keuntungan itu belum bisa dikatakan kita untung 5.000. Jadi kalau 10, kalau laku semua, misalkan kita buka kuliner gorengan dari setelah asar sampai jam 9 malam. Ternyata jam 3 sudah buka, sudah mulai menggoreng, jam setengah 4 ada yang membeli 10 semisal. Itu kalau kita kalkulasi kita sudah dapat keuntungan 5.000 dalam 10 bijinya, karena per bijinya atau per satu gorengannya itu 1.500. Berarti kita mendapat keuntungan 500. Dan kita kalkulasi nanti kita akan menggoreng 60 gorengan. Kalau laku 10 itu bukan dinamakan keuntungan 5.000. Jadi kan kalau laku 10 15.000. Jadi logikanya adalah kita untung 5.000. Pada jam setengah 4 kita sudah untung 5.000 karena laku 10 gorengan. Jangan seperti itu untuk menghitung keuntungan, karena sudah saya pernah lakukan itu waktu dagang telur. Jadi menghitungnya seperti itu. Dalam saya pulang 1 kintal, saya pulang 20.000, saya jual 25.000. Ketika saya pesan 1 kuintal, ketika laku 1 kilo, itu saya menganggap untung 5.000. Ternyata itu keliru. Jadi sebelum balik modal itu bukan keuntungan namanya. Oke, saya ulangi. Sebelum balik modal itu bukan keuntungan namanya.
Misalkan tadi di bisnis gorengan atau kuliner, modal kita ada 3 item itu tadi. Yang pertama adalah bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya lain-lain. Itu total 60.000 dengan asumsi kita menghasilkan 60 produk. Jadi sebelum balik modal 60.000 kita masih belum untung sebelum balik itu. Ketika sudah balik 60.000 itu adalah keuntungan kita sisanya. Seperti itu gampangannya. Sama dengan saya waktu dagang telur. Ketika saya kulaan 1 kuintal telur, sebelum balik modal itu belum keuntungan namanya. Jadi itu yang kadang disalahartikan sehingga pembukuan kita itu kacau balau. Kacau memang betul-betul kacau kalau kita menghitung keuntungan per kilo atau menghitung keuntungan per 1 gorengan yang tadi saya contohkan ya. Oke, jadi jelas ya, keuntungan itu setelah kita balik modal itu adalah namanya keuntungan. Sebelum balik modal itu bukan keuntungan namanya. Oke, selanjutnya volume kegiatan, ini yang keempat. Banyaknya atau volume kegiatan atau aktivitas usaha atau pekerjaan. Jadi volume kegiatan adalah banyaknya aktivitas dalam sebuah perusahaan. Contohnya jumlah jam tenaga kerja langsung. Misalkan masuk jam 7, kan standarnya ada 8 jam kerja. Jam 7 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Gampangannya 8 jam kerja. Itu adalah volume kegiatan. Ada juga contohnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Itu masuk pada volume kegiatan. Jadi analisis itu ada 4 ya. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya variabel, terus ada lagi yang namanya yang nomor 3 itu adalah keuntungan, yang nomor 4 itu adalah volume kegiatan atau jam kerjanya. Sekarang adalah pengertian BEP atau break even point atau perhitungan titik impas. Adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Saya ulangi. Pengertian BEP atau break even point atau perhitungan titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau bahasa Maduranya adalah pakpok. Itu pakpok, tidak menderita kerugian dan juga tidak menghasilkan keuntungan. Pakpok. Banyak ya contohnya ketika seseorang dalam berwirausaha itu tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Manfaat BEP. Yang pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Itu manfaat BEP. Kembali lagi dari pengertian tadi, pengertian BEP adalah di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian, atau istilah Maduranya adalah pakpok. Kenapa kita harus belajar perhitungan titik impas? Karena nanti kalau kita berwirausaha itu sangat penting. Setidaknya kita bisa paling minimal itu adalah tidak menderita kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. Itu titik aman kita. Jadi perhitungan titik impas ini seperti perhitungan titik aman kita.
Setelah itu kita evaluasi bagaimana caranya kita akan memperoleh keuntungan dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Misalkan dari segi pemasarannya, dari segi marketingnya, atau dari segi produknya, dari segi rasa dari produk kita kalau itu misalkan makanan atau minuman, seperti itu. Dan ingat, ujung tombak dari sebuah perusahaan, saya ulangi, ujung tombak dari sebuah perusahaan itu adalah seorang marketing atau seorang yang ahli dalam memasarkan produk kita. Jadi itu adalah ujung tombak dari perusahaan kita. Kata Bapak, ini adalah pesan. Kamu bisa kuliah sampai dengan sarjana itu bukan karena keadaan, melainkan karena keinginan. Kalau saya artikan dengan kata lain, kamu bisa sukses, bisa dikatakan berhasil, itu bukan karena keadaan, melainkan karena keinginan. Jangan nyerah, jangan minder, jangan putus asa dengan keadaan. Terus kita melangkah sampai keinginan kita tercapai. Entah itu di bidang pendidikan, itu yang pertama ya, harus di bidang pendidikan, harus kuliah sampai sarjana S1, S2, S3, dan seterusnya. Seperti itu. Ingat, ini adalah pesan bapak saya sendiri. Waktu itu mau kuliah dan bilang seperti ini, kamu bisa kuliah sampai dengan sarjana nanti itu bukan karena keadaan, melainkan karena keinginan. Jadi ini pesan saya atau pesan bapak saya yang diucapkan ke saya dan saya lakukan memang betul. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang saya jelaskan, yang saya informasikan itu adalah keliru, mungkin ada tulisan yang keliru, mohon masukan dan kritikannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada daftar pustaka. Oke, semoga bermanfaat.